Jangan lupa subscribe Mahendra Logi dan tonton juga konten Pomed ya. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi di Pomed, podcastnya Mahendra. Ini adalah podcast saya yang kedua, dan kali ini saya akan membahas tentang Corona. Mungkin tidak ada yang banyak yang tahu atau mungkin belum search di Google bahwa Corona ini menurut saya adalah metamorfosa dari flu Spanyol tahun 1918 sampai 1920. Ya, kala itu juga pandemi ini sangat besar, hampir sekitar 500 juta orang yang terkena, kira-kira segitu. Dan setelah itu ada pandemi kedua, yaitu flu Asia tahun 1957 yang berasal dari Singapura dan juga membuat tanda kutipnya kekacauan pada saat itu. Peristiwa pandemi virus influenza A subtitle H2N2 yang bermula di Singapura ini membunuh paling tidak 1 juta orang di seluruh dunia. Itu tahun 1957 sampai 1958. Sebenarnya masih banyak versi-versi flu lain, namun saya bukan dokter, saya bukan ahli dalam hal bidang itu. Namun yang sedang menarik saat ini adalah PPKM yang sedang berlangsung di Indonesia. Bahkan wacana PPKM itu akan diperpanjang sekitar 6 minggu. Itu artinya mungkin sampai 17 Agustus 2021. Kenapa pemerintah harus melakukan PPKM tapi rakyatnya tidak dijamin dalam makan? Hanya sekedar wacana apa yang dikatakan Luhut, apa yang dikatakan Presiden Jokowi, dan juga pejabat-pejabat lain yang mengatakan bahwa rakyat tidak boleh kelaparan. Namun PPKM tidak menjamin itu. Bahkan banyak pedagang, banyak tukang ojek dan lain-lain sebagainya yang terdampak dari PPKM ini. Bahkan saya sendiri merasakan hal tersebut. Jadi apa solusinya? Ya, saya juga tidak tahu kontennya saya. Statement itu yang sering banyak dikeluarkan oleh para pejabat dan juga orang-orang lain yang mungkin sudah buntu dalam menemukan solusi. Cukup menarik ketika rakyat disuruh berdiam diri di rumah tapi tidak ada jaminan dalam hal itu. Rakyat Indonesia disuruh diam di rumah, bahkan dengan wacana PPKM 6 minggu itu cukup berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya jelas, karena kita butuh duit, butuh uang untuk makan, sementara pemerintah tidak ada yang menjamin. Jangankan pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah, provinsi tidak menjamin untuk hal itu. Kenapa harus PPKM sementara negara menyebut punya uang 11.000 triliun dari Bank Swiss, juga akan diralat sudah mengakuisisi 51% saham Freeport. Seharusnya kan negara udah sejahtera, udah kaya raya, bahkan mungkin bisa menjadi negara adidaya layaknya Amerika. Itu yang selalu digembur-gemburkan tentang ekonomi meroket. Bahkan Presiden Jokowi menyebut bahwa tahun 2021 ini adalah kebangkitan ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Lucu, memang lucu. Sementara rakyat tidak ada jaminan untuk makan itu. Kalau berani, pemerintah itu melakukan lockdown saja. Semua
kasih makan. Jadi kita akan melakukan pendataan dari pusat, provinsi, sampai ke daerah dan juga ke desa. Semua dirinci berapa sekitar biaya. Kita kan punya uang, punya 11.000 triliun dari Bank Swiss, dari saham Freeport, ekonomi bakal meroket, sembako akan dipajaki. Begitulah wacana dari pemerintah, seharusnya itu sudah bisa mencukupi. Tapi kenapa pemerintah malah memilih PPKM? Istilah yang mungkin bisa disebut lockdown versi negara yang miskin, yang tidak mau memberi uang pada rakyatnya. Ini sungguh misteri, ada apa dengan Indonesia ini, sementara di negara lain sudah banyak yang menganggap, misal di Singapura, corona ini akan dianggap sebagai flu yang biasa. Mungkin belajar dari sejarahnya juga, soal flu Asia tahun 1957 itu. Dan di negara-negara lain, bahkan di Euro, saya belum mendengar, atau mungkin saya ketinggalan berita, klaster dari Euro 2020 kemarin. Nah, saya tidak mendengar itu. Tidak ada klaster atau apa, saya belum mendengar, atau saya mungkin ketinggalan beritanya, kurang tahu. Dan sementara Indonesia, jumlah COVID di Indonesia itu melebihi India dan Brasil terbesar di dunia. Luar biasa Indonesia menjadi ditakuti di seluruh dunia. Bahkan banyak negara-negara lain yang menutup akses penerbangan dari Indonesia ke negara-negara tersebut. Dan itu seharusnya tidak terjadi. Kalau Indonesia memang benar-benar niat mau melakukan perubahan, kalau memang pemerintahan Jokowi memang berniat mau berubah atau melawan corona ini, tinggal lakukan lockdown. Kita lakukan lockdown. Cukup dengan 2 minggu itu. Apa sulitnya tidak melakukan lockdown? Seperti yang saya jelaskan tadi, uangnya ada. Itu klaim pemerintah. Tapi kenapa tidak dilakukan? Ada apa? Ada konspirasi kah? Ada kolaborator kah? Kalau tidak ingin negara ini semakin cemas, stop berita yang terus memberitakan keburukan corona. Artian dalam tanda kutip keburukan ini hanya terus berita negatif corona, tapi positifnya tidak ada. Maka masyarakat menjadi cemas, menjadi ketakutan dan semakin takut. Itulah yang membuat daya imun semakin turun, bukannya malah makin kuat. Padahal ganti saja, hapus saja kata pandemi itu. Jangan gunakan pandemi corona atau pandemi COVID ini. Kalimat pandemi ini membuat banyak orang seperti ketakutan, semakin merinding. Halayak zaman dulu ketika pandemi flu tahun 1997 dan juga nenek moyang corona tahun 1918. Ya seharusnya dihapus saja kata pandemi itu, ganti saja dengan sebagai kejadian luar biasa. Cukup. Lalu media stop, berhenti memberitakan tentang corona, apa yang membuat masyarakat semakin cemas. Beritakan yang positifnya dan kasih masukan-masukan yang baik untuk masyarakat. Bahkan soal vaksin ini harusnya masyarakat sekaligus diberi penjelasan. Jadi setelah divaksin, masyarakat harus bagaimana, haruskah istirahat dulu beberapa minggu atau beberapa hari agar tidak kembali terkena corona, bukan malah kembali berkeliaran karena merasa sudah kebal karena vaksin ini. Masyarakat kan belum jelas, apalagi banyak masyarakat awam atau yang lebih tua dan lain sebagainya. Juga ketika yang paling menarik ini adalah orang-orang yang isoman. Saya mendengar banyak sekali bahwa yang orang-orang isoman itu nggak diberi bantuan, nggak ada yang kasih makan, bahkan ada yang cuma dikasih makan, diberi bantuan sosial cuma 1 kali, selebihnya mengandalkan dari masyarakat sekitar. Bukankah itu harusnya dari desa? Kan ada dana di situ, harusnya dana digunakan dulu ke sana, jangan dulu memikirkan infrastruktur.
Pembangunan itu mudah, tapi membangun peradaban itu susah. Seharusnya kita memfokuskan pada arah ini tersebut. Jangan melebar kemana-mana. Fokus. Dimulai dari hal kecil dulu, dari desa. Dan salah satu penanganan COVID ini, ketika rumah sakit yang penuh, pindahkan ke rumah sakit di daerah yang zonanya masih hijau atau zonanya yang masih kuning. Lalu gunakanlah daerah tersebut, atau daerah tersebut lakukanlah lockdown. Jadi masyarakat di sana dilakukan penyekatan, jalan-jalan di sana, masyarakat di sana tidak diperbolehkan masuk selama sekian minggu atau 1 bulan. Itu kan cukup mudah dalam tanda kutip kalau uangnya ada. Sementara pemerintah tidak mau melakukan hal tersebut. Padahal saya yakin pemerintah Jokowi ini bisa melakukannya. Namun ada apa di belakang ini? Siapa pengusik Pak Jokowi sebenarnya? Kita tidak bisa menyebut bahwa COVID ini adalah konspirasi. Kita juga tidak bisa membantah. Kita juga tidak bisa membantah bahwa corona ini ada konspirasi. Karena banyak sekali hal-hal yang tabu. Bahkan sekarang vaksin akan dijual, itu akan menimbulkan perspektif lain di masyarakat. Bahkan saya merasa sendiri bahwa vaksin ini ketika dijual menjadi ladang bisnis. Pemerintah menjadi berbisnis dengan rakyatnya. Apakah ini belum cukup puas? Ketika wacana sembako akan dipajaki pedagang-pedagang kecil, sementara pajak-pajak untuk barang-barang mahal berbeda dengan pedagang kecil. Mau bagaimana bangsa ini? 2021 ini semakin kelam. Dear Pak Jokowi, lakukanlah lockdown, jangan ragu, jangan dengarkan pembisikmu. Ayo Pak Jokowi, lakukanlah.